Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Wernisa, dan kedua teman saya yaitu Reska Abinugroho dan Kevin Harmawan. Kami akan membahas tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. A. Istilah dan definisi tanggung jawab. Ada 3 istilah hukum yang sering digunakan untuk menyebut kata tanggung jawab menurut Peter Salim. Istilah-istilah yang dimaksud adalah accountability, liability, dan responsibility. Istilah pertama, accountability, pada umumnya dikaitkan dengan masalah keuangan atau pembukuan pembayaran ataupun juga dapat digunakan terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan. Kedua adalah liability, yang merupakan pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab dalam makna liability berarti tanggung jawab dalam ranah hukum, dan biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Pada umumnya, liability dikaitkan dengan gugatan di depan pengadilan perdata. Menurut KBBI, tanggung jawab atau liability dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatan atau perbuatan orang lainnya, bertindak untuk dan atas namanya. Dalam hukum perkataan, prinsip-prinsip tanggung jawab dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan. Yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Yang ketiga yaitu prinsip tanggung jawab mutlak. Adapun istilah ketiga yaitu responsibility. Dalam bahasa Inggris, responsibility berasal dari kata respond atau tindakan untuk merespons suatu masalah atau isu. Ability yaitu kemampuan. Maknanya, responsibility merupakan tindakan yang bersifat sukarela karena respon yang dilakukan sesuai dengan ability yang bersangkutan. Responsibility sering diartikan dengan ikut memikul beban akibat suatu perbuatan. Hal ini sering digunakan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Responsibility juga sering diartikan sebagai kewajiban-kewajiban memperbaiki. Adapun menurut KBBI, tanggung jawab responsibility dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya atau terjadi sesuatu dapat dipersilahkan dituntut diancam hukuman pidana oleh penegak hukum di depan pengadilan pidana, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Penggunaan responsibility yang tepat misalnya dalam kalimat bahwa perusahaan harus bertanggung jawab karena tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai regulasi nasional atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh instrumen hukum nasional maupun internasional, sehingga dapat dijatuhi sanksi administratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability pada hakikatnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum atas termasuk dalam makna responsibility, dan sebaliknya, jika tahu itu telah diatur di dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna liability. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara tanggung jawab dalam makna responsibility dengan tanggung jawab dalam makna liability pada hakikatnya hanya terletak dalam sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma atas hukum, termasuk dalam makna responsibility, dan sebaliknya jika itu telah diatur dalam norma hukum maka termasuk dalam makna liability. Istilah tanggung jawab negara responsibility untuk menunjukkan cakupan yang lebih luas dari tanggung jawab dalam artian liability yang sudah spesifik merujuk pada pertanggungjawaban di depan pengadilan. Istilah responsibility of state sangat umum digunakan dalam keputusan hakim internasional. Instrumen hukum internasional yang ada juga menggunakan istilah responsibility, bukan lihat di little. Sebagai contoh adalah Draft Article of Responsibility of State for Internationally Wrongful Act.
ILC 2001. B. Munculnya pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, yaitu suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku dua negara tertentu, yaitu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional dan kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau suatu tindak kelalaian. Elemen tanggung jawab negara menurut draft ILC, yaitu tindakan yang terbuat atau tidak berbuat emission dari negara dapat merupakan internationality wonderful x yang mengandung dua, yaitu dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional. Dua, merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional. Unsur-unsur dilimpahkan munculnya karena dalam praktik negara sebagai suatu entitas yang abstrak tidak dapat bertindak sendiri, yaitu tindakan dari semua organ negara, organ, stake organ, tindakan individu entity meskipun bukan organ negara atau di luar struktur formal pemerintah pusat atau daerah. D. Permohonan tanggung jawab negara dalam ILC 2001. Bila hukum internasional klasik memberikan hak pada negara yang dirugikan apa menuntut tanggung jawab negara, maka draft ILC tentang tanggung jawab negara yang membedakan antara negara yang dirugikan, injustice state yang diatur dalam pasal 42, dan negara yang tidak dirugikan, not injured state, and the injured state yang meminta tanggung jawab dari negara lain. Berdasarkan pasal 48 ILC 2001, pertanggungjawaban pada negara lain dalam dua hal, yaitu kewajiban yang dilanggar memiliki kelompok negara termasuk negara yang mengajukan tuntutan tersebut. 2. Ditetapkan untuk perlindungan kepentingan kelompok tertentu. 3. Kewajiban yang dilanggar dimiliki oleh seluruh masyarakat internasional keseluruhan. Macam-macam pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional, yaitu pengingkaran keadilan, Daniel Justin. 2. Pengambilan harta benda pihak secara tidak sah. 3. Kegagalan untuk menghukum seorang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap serangan yang diajukan pada pihak asing. 4. Kerugian langsung yang disebabkan tindakan organ negara. Pengecualian atau pembebasan diri dari tuntutan pertanggungjawaban. 1. Penerapan sanksi atas dasar hukum internasional. Meskipun penggunaan kekerasan terhadap negara lain, namun negara dapat melepaskan diri dari tuntutan pertanggungjawaban manakala penanggung kekerasan yang dilakukannya dalam rangka sanksi atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan pihak asing. 2. Keadaan memaksa. Negara juga dapat menggunakan pengecualian ini dari pertanggungjawaban pihak asing manakala terjadi suatu hal yang kejadian yang merugikan pihak asing di luar prediksi negara dan memang tidak bisa diprediksi sebelumnya, tidak ada kesengajaan dan tidak kuasa mencegah atau menghindarinya. 3. State necessity argument. State necessity, kepentingan negara yang didarurkan dan sangat penting dilaksanakan untuk meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Apa yang dilakukan negara merupakan jalan untuk menghindari banyak bahaya besar
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.